yang dibilang ugal-ugalan atau berbahaya membuat anggaran yang kacau sehingga mengganggu stabilitas nilai tukar, saya agak bingung dari mana. Dari sini bagus semua. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik. Kementerian lembaga 58,9% tumbuhnya, non kementerian lembaga 47%. Transfer daerah agak turun sedikit 4,9%. Yang paling penting lagi apa? Surplusnya jadi berapa? Surplusnya jadi nih. Surplusnya jadi defisitnya mengalami triwulan sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kalau kita pakai cara menghitung ekonomi yang di luar itu, yang bukan di luar negeri ya, dalam negeri di luar pemerintah, di TikTok segala macam, dia kan dikali aja kan. Ya udah kalau saya cari cara yang sama, jadi 12 per 7 kali 0,7, kira-kira dapatnya sekitar 1,8. Jadi kalau lihat dari situ, APBN kita amat aman. Tapi kalau saya mau ngomong gitu nanti orang di luar bilang, oh bukan gitu ngitung cara ngitungnya. Ya udah, cara ngitung yang mana yang mau pakai. Tapi yang jelas bisa kita kendalikan utamanya kenapa? Karena pajak dan bea cukai ada perbaikan yang signifikan. Yang penting lagi Anda lihat sini, surplus keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Coba next, dibanding bulan April kalau lihat ya, itu keseimbangan primer cuma 28, sekarang 58,6. Terus defisitnya 0,6, tapi ini kali ini cuma 4 bulan kan. Jadi kalau ngalinya 12 per 4 kali itu, jadi 3 kali ini kan kira-kira 1,8. Hitung-hitungan kacau nih. Gue boleh dong mereka pakai kacau, gue juga boleh pakai kacau. Cara ngitung kacau, gak apa-apa. 1,8 sekarang 1,7, sekitar segitulah, gak berubah. Di situ menunjukkan bahwa ya emang anggaran kita bagus. Yang dibilang ugal-ugalan atau berbahaya membuat anggaran yang kacau sehingga mengganggu stabilitas nilai tukar, saya agak bingung dari mana. Dari sini bagus semua. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik. Pak Wamen, Pak Dirjen-Dirjen ini semuanya memastikan itu terjadi. Pak Bimo aja baru jalan kemana? Kalimantan sama Jogja. Ya, jalan-jalan kali ya. Dia memastikan bagian bawah, di bawahnya mengerti apa target kita dan apa yang harus mereka kerjakan. Pak Jaka juga sama. Oke, next. Nanti untuk pendapat bea cukai kan sebentar lagi kan kita jalankan mesin ya Pak ya? Untuk mendeteksi penghitungan rokok secara otomatis yang di-link ke pusat ya Pak? Kapan itu mulai jalan Pak? Maksimal kita bisa lakukan minggu ketiga Juni. Minggu 3 Juni ya udah mulai jalan. Itu programnya kan nanti 6 bulan kepasang semua mesinnya ya Pak ya? Nanti penghitungan rokok di pabrik akan otomatis langsung masuk ke sini ke bea cukai sehingga tidak ada kebocoran lagi. Deteksinya cukup canggih, termasuk salah salah peruntukan, salah personifikasi itu bisa terdeteksi langsung dengan sistem yang baru. Nanti kalau begitu launching kita undang semuanya teman-teman media. Next, ini pendapatan negara udah saya bilang tadi yang tumbuh cukup signifikan. Yang ini PPh Badan dan deposit PPh Badan, itu di bulan Mei itu tumbuhnya 23,9%. Padahal di bulan April hanya tumbuh 5,1%. Jadi ini tadi yang bikin saya takut nih. April kok cuma tumbuh segini? Padahal yang tumbuh kencang kan, yang lain tumbuh kencang. Ternyata di bulan Mei balik ke level yang normal, dia tumbuhnya 23,9%. Dari 132,5 naik ke 167,6%. Jadi kekhawatiran saya yang sebelumnya mungkin perusahaan pada bangkrut nih. Jadi bayarnya kecil,
hanya tumbuh 5,1%, ternyata salah. Ternyata mereka juga cukup sehat, pertumbuhannya itu 23,9%. Di bawah lagi ada PPN dan PPNBM, tumbuhnya 41,3% dibanding tahun lalu. Lebih bagus dibanding bulan sebelumnya yang 40,2%. Jadi ini semua menunjukkan bahwa ada perbaikan real di perekonomian. Ketika ada kritik bahwa ekonomi cuma di kertas saja, tidak di real ekonomi masyarakat, saya tidak tutup kuping terhadap masukan itu. Saya periksa kemana-mana dan termasuk melihat data ini, bener enggak? Memang turun semuanya. Kalau di sini kelihatan naik semua nih, tumbuhnya cukup kenceng. Jadi data ini menunjukkan bahwa perbaikan yang ada di ekonomi betul-betul sedang terjadi. Jadi Menteri Keuangan nggak bohong, pemerintah nggak bohong. Karena kalau ada yang masalah, kita akan memberi stimulus duluan. Seperti di bulan, di bulan Juni ini kita sudah memberi stimulus tambahan dalam bentuk gaji bulan ke-13. Nanti mungkin dulu pernah diumumkan oleh Pak Presiden juga. Saya menekankan lagi itu ada. Ini akan mendorong lagi ekonomi kita di triwulan ketiga, triwulan kedua tahun ini. Kalau kita lihat pertumbuhan realisasinya, ya saya bilang tadi 22,1% dari 83,3 ke 834,4. Katanya di sini Cortex memberi kontribusi yang cukup signifikan. Dulu kan Cortex dianggap atau diperkirakan nggak akan berjalan dengan baik tahun ini. Ya emang awal tahun ada gangguan sedikit, tapi rupanya secara keseluruhan sih masih cukup bagus. Lagi. Jadi PPN dan PPNBM sebagai pajak konsumsi meningkat tinggi dengan sejalan dengan konsumsi dalam negeri yang kuat dan daya beli yang terjaga. Itu menggambarkan itu kira-kira. Jadi angka ini nggak bohong. Ya seperti itu angkanya. Uangnya ada nggak? Jangan-jangan nggak ada duitnya. Pak Prima, betul duitnya masuk kayak gitu? Pajak. Uang lo ada berapa sekarang? Orang kaya dia. Dia punya 513 triliun, tapi akan kita belanjakan cepat supaya masuk lagi ke ekonomi ya Pak ya. Sebagian sudah di perekonomian, sudah di perbankan uang itu. Next. Nah sektor utama yang kontribusi terbesar, perdagangan itu pertumbuhnya 52,4%, pengolahan tumbuhnya 19,7%, pertambangan 28,2%, pengangkutan dan pergudangan 16%, konstruksi dan real estate 7,4%, jasa perusahaan 16,3%. Kalau perdagangan tumbuh 52,4%, artinya ada yang beli. Kira-kira gitu. Pengolahan juga tumbuhnya 9,7%. Pabrik-pabrik di sini jalan berproduksi. Gitu ya. Oke, next. Pabean dan cukai makin baik. Kita lihat ya bulan Mei itu tadinya di bulan yang ini ya, kita lihat yang ini. Tadinya negatif pertumbuhannya. Tapi April sudah positif 0,6. Mei 0,7 positif, ke depan akan lebih positif lagi pertumbuhannya. Ini juga cukai tumbuh didorong peningkatan produksi hasil tembakau pada triwulan 1. Jadi naik pajak ya, produksi tembakau ya. Ada yang bilang sama saya turun, salah ya? Iya, itu yang itu agak dibilang sama saya turun tuh. Gara-gara kebijakan lu, padahal kebijakan kita nggak naikin cukainya, harusnya naik. Naik ya. Biaya masuk masih terjaga pertumbuhannya didorong peningkatan biaya masuk dari impor bahan baku dan bahan penolong yang tumbuh 10,67%. Artinya apa? Bahan baku dan bahan penolong. Ini menunjukkan memang aktivitas manufacturing sedang meningkat di sini. Kalau enggak, ini enggak akan tumbuh. Jadi inline dengan angka PDB besar yang ekonomi sedang tumbuh. Jadi cara ini
sebagian cara untuk mengecek apakah angka PDB-nya inline apa enggak. Ini menggambarkan emang ada peningkatan pertumbuhan yang signifikan. Jadi biaya keluar walaupun kontraksi masih mengalami perbaikan sejalan dengan penguatan harga CPO di bulan Maret sampai dengan Mei. Next. Nah, Pak Jaka juga sibuk tuh melakukan penindakan di daerah-daerah ya Pak Jaka ya. 2026 berapa? Udah dapat rokok berapa? 865 juta batang dibandingkan dengan tahun 2025 yang hanya 376. Tumbuh 128,2%. Kebanyakan dari mana Pak penyelundupnya? Jawa Tengah juga ada? Lu orang mana lu? Berarti dia nggak terlibat. Terus ada yang menarik lagi di situ Pak, apa yang menarik Pak dari Bea Cukai tindakannya dibanding tahun sebelumnya? Yang pasti untuk penindakan tahun ini sepanjang hari kita melakukan penindakan. Setiap hari kita menerima laporan penindakan yang dilakukan oleh setiap kanwil. Rata-rata setiap hari. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.